Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Anissa Fitri Nurdiani dari semester 2B. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan keempat. Jadi, dalam jenis tindak pidana dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Nah, dalam pelanggaran dan kejahatan dibedakan dilihat dari kualitatif dan kuantitatifnya. Juga, selanjutnya membahas tentang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Nah, kemudian dari WPS itu berubah menjadi WPSNI atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Nah, setelah menjadi WPSNI itu, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WPSNI berubah menjadi KUHP sekarang. Alasan-alasan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada alasan politis. Karena negara Indonesia sudah merdeka, seharusnya Indonesia menggunakan KUHP atau merancang KUHP baru. Soalnya, KUHP sekarang yang digunakan oleh Indonesia masih menggunakan KUHP yang dirancang pada kolonial Belanda. Alasan kedua dalam sosiologis yaitu, misalnya hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1986 dicabut dan tidak berlaku lagi. Tetapi dalam WPSNI atau KUHP lama masih berlaku. Alasan ketiga yaitu alasan praktis. Karena masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti bahasa Belanda. Padahal teks resmi yang asli dari WPSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begitu beragam. Dikhawatirkannya akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti beragam. Atas dasar itu, KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, ada alasan adaptif. Sebagian dari bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya, asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan di udara, dan lain-lain. Selanjutnya, ada cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, ada kriminalisasi. Kenapa demikian? Karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau pencipta delik baru. Oleh karena itu, pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini, ada kritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan dengan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini ialah suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakatnya menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas.
Nah, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, menurut undang-undang ini setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Sekian pembahasan dari saya, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.